Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian di waktu-waktu yang sangat berharga ini Allah berikan kita kesempatan, kesabaran untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang akan insyaallah membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak terasa juga mengingatkan kita akan cepatnya waktu berlalu. Di bulan yang lalu, alhamdulillah, di Jumat yang ketiga kita telah sama-sama membahas salah satu tema yang kita angkat. Dan satu bulan berikutnya, tepatnya di malam ini, alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali. Ini menandakan bagi kita sangat cepatnya waktu berlalu. Yang kita harapkan dengan waktu yang berlalu, yaitu Allah terima amal ibadah soleh kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini menandakan bagi kita, haruslah kita sangat teliti kita terhadap waktu. Karena waktu yang berlalu tidak mungkin kita akan kembali. Yang tersisa hanyalah catatan amal kebaikan atau keburukan, waliyadzubillah. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana fotokopi yang ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan afwan mungkin ada yang tidak dapat. Karena jumlah yang kita rangkap sama dengan pertemuan sebelumnya, mungkin ada yang berlebih datangnya. Jadi mohon maaf, afwan, nanti kita ya pandai-pandai bapak-bapak atau mencatat sekarang, atau nanti bisa juga kita kirim ke Bapak Arif nanti PDF-nya insyaallah. Tema kita yaitu meniti jalan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Materi ini, pembahasan ini kita ambil dari pembahasan Syekh Abdul Razak yang beliau sampaikan di Tabligh Akbar di Masjid Istiqlal Jakarta tahun 2012 yang lalu, yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdullah Taslim hafizallahu taala. Jadi kalau kita lihat rekaman aslinya, misalnya kita mendengarnya dengan yang kita bahas di malam ini, sungguh jauhlah berbeda. Perbedaan yang jauh antara timur dan barat. Karena yang membahasnya langsung pakarnya, pakar akidah, salah seorang ulama kita dari kota Madinah. Namun bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum pernah mendengar pembahasannya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, kita katakan,
Karena ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah pokok dari agama kita. Mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dasar pondasi dari agama kita. Poin-poinnya sama kita ambil, begitu juga dalil-dalilnya. Mungkin yang membedakannya adalah pembahasannya. Pembahasannya kita mungkin tidak terlalu panjang lebar, 10 poin pembahasan, sementara waktu kita sangatlah terbatas. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyelesaikan 10 poin yang disebutkan pada pembahasan ini. Di sini disebutkan pada bagian bawah setelah kajian tematik di Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ruh inti dari agama Islam, pokok dari agama Islam. Karena itu adalah makanan bagi hati, obat penyembuh bagi jiwa, landasan utama kebahagiaan hidup dan penopang keimanan bagi seorang hamba. Inilah kehidupan yang sebenarnya, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak memilikinya, maka dia termasuk orang yang mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati hatinya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang hamba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah kepada Allah, di dalam agama ini, maka itulah bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh ulama kita, permasalahannya bukanlah kita mencintai. Karena setiap kita hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala wajib mencintai Khaliq yang Maha Pencipta. Permasalahannya adalah bagaimana kita dicintai. Kalau mencintai itu ibadah kita, kewajiban kita kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Permasalahannya adalah bagaimana kita dicintai oleh Sang Maha Pencipta. Ini ayat yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Kemudian di ayat yang lain, ini ayat tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat tidak cinta atau tidak suka. Di ayat setelahnya, ayat 32 dalam surah Ali Imran, Qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah, ikutilah, taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyintai, tidak mencintai orang-orang yang engkar, orang-orang yang kafir. Begitu juga di dalam surah Luqman. Surah Luqman ayat 18, di akhir ujung ayat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Itu bukan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Masyarul muslimin rahimanilkumullah. Taib, kita kembali ke pembahasan bahwasannya di antara sebab-sebab menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu memberikan perhatian yang benar kepada Al-Qur'anul Karim. Perhatian yang khusus, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah yang diturunkannya kepada umat manusia. Al-Qur'an diturunkan bukan untuk orang beriman saja. Itu khusus. Akan tetapi seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah mukjizat yang terbesar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, itu kita cantumkan di tulisan ini, ketikan ini, ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Yang tidak ada padanya Al-Qur'an tersebut kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha tinggi. Tidak ada satupun kebatilan. Bahkan orang-orang kafir Quraisy menunggu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara atau menyampaikan wahyu ke seleo lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu-tunggunya. Namun alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki lidah yang fasih. Sebelumnya Nabi waktu kecil dibesarkan di perkampungan Bani Sa'idah. Sehingga Nabi SAW memiliki bahasa Arab yang fasih. Tidak ada kebatilan, kesalahan dalam ucapan, juga dari makna-makna kandungan perintah dan larangan, hukum-hukumnya, semuanya tidak ada yang batil terdapat dalam
Al-Quranul Karim. Semuanya benar. Di zaman ketika wahyu ini diturunkan, masyarakat Arab ketika itu kebiasaan mereka adalah membuat syair-syair yang indah. Bersyair yang indah sehingga diperlombakan. Ada semacam event mereka, diperlombakan siapa yang paling indah syairnya. Ketika mereka, para syair, para penyair-penyair itu mendengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetaran hati. Ini bukan sembarangan susunan katanya yang indah, kalimatnya yang begitu menggugah jiwa. Karena mereka memahami Al-Quran turun menggunakan bahasa mereka. Lalu kita tidak bisa memahami atau tidak bisa menghayati karena lisan kita bukan lisan Arab, ditambah kita juga belum bisa memahami bahasa Arab. Jadi kita, motivasi bagi kita semuanya bahwasanya bermuamalah dengan Al-Quranul Karim, memang pertama kita harus mempelajari tajwidnya, tahsinnya, kemudian kita menghafalnya, kemudian kita mentadabburinya, nanti akan kita bawakan ayatnya, kemudian berhukum dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Al-Quranul Karim. Ada perintah maka diamalkan, dan ada larangan maka dijauhi. Itulah fungsi utama diturunkannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimanilkumullah. Dan tambahan lagi, sebagaimana kita singgung tadi, bahwasanya mempelajari Al-Quran selain mempelajari tajwidnya, makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya, ada paket gandingannya. Di sebelahnya ada, harus kita mempelajari bahasa Arab. Tidak mungkin kita fasih lisan kita pas kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dari segi bahasa, dari segi artinya, kita tidak memahaminya. Kita tidak memahami. Atau kita bisa simpulkan, kalau kita keadaannya masih seperti itu, ibarat putra-putri kita, ananda kita, yang membaca suatu berita. Kalau zaman dahulu ada koran, kalau sekarang tidak laku koran lagi. Kita contohkan saja, bacanya, ini info utama, berita terkini yang utama. Lalu kita tanyakan, apa yang kau baca nak? Pasti dia sekedar baca saja. Jadi posisi kita seolah seperti itu. Kita baca Al-Quran, tetapi kita tidak mengetahui apa yang kita baca. Kita sekedar membaca, tapi itu alhamdulillah itu sudah berpahala. Sudah berpahala, namun tingkatan kita masih seperti itu. Belum memahami makna-makna, kandungan, hukum-hukum yang ada di dalam kitabullah. Mudah-mudahan ini motivasi bagi kita untuk segera mengejar kekurangan atau ketertinggalan kita di dalam bahasa Arab. Kemudian di ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatih wal yatazakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Penuh berkah agar mereka mentadabburi, memperhatikan, menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang berakal yang sehat dapat mengambil pelajaran. Jadi perintah untuk mentadabburi Al-Quran, memperdalam Al-Quran, mengetahui makna-makna Al-Quran. Alhamdulillah di masjid kita ini ada pelajaran tafsir, itu salah satu untuk memperdalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
afala yatadabbarunal Qur'an, maka tidakkah mereka mentadabburi, menghayati, mendalami Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an itu sekiranya itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kalau itu Al-Qur'an tidak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak pertentangan. Lihatlah hukum-hukum contoh, kita ambil saja hukum buatan manusia. Buatan manusia, hukum misalnya undang-undang lalu lintas. Ini di antara hukum, karena yang membuatnya yaitu manusia. Kita mengetahui manusia ada kekurangannya. Lihatlah, lalu lintas dilarang menggunakan handphone. Kan ada salah satu undang-undangnya tidak boleh menggunakan handphone. Ternyata sekarang ada Gojek, ada Grab, otomatis menggunakan handphone mengemudi. Akan bertentangan. Sementara Al-Quran tidak pernah bertentangan. Satu antara amal dan perbuatan, pemahaman tidak ada bertentangan. Karena diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan alam semesta, yang mengetahui kebutuhan manusia, yang mengetahui apa-apa saja sebagai kemaslahatan untuk seluruh manusia. Jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, masih perintah untuk mendalami, menghayati, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an, maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, memperdalamnya, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Dan di ayat yang lain, dan ini adalah ayat terakhir yang kita bawakan pada poin yang pertama, dalam surah At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratum faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hazi imana. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka, maksudnya orang-orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Jadi itu orang-orang yang beriman, apalagi kalau mendengar ayat Allah, innalladzi, dalam surah Al-Anfal ada yang wa iza tusla ayatihi zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, maka bertambahlah iman mereka. Baik, itu poin yang pertama, yang sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan perhatian yang khusus, perhatian yang sungguh-sungguh kepada Al-Qur'anul Karim, dan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan untuk umat manusia. Yang kedua, agar kita memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan perhatian untuk memahami nama-nama Allah yang maha indah atau Al-Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha sempurna. Ini poin yang kedua, untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu dengan mempelajari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180,
walillahil asmaul husna. Allah mempunyai asmaul husna. Fad'uuhu biha. Maka bermohonlah kepadanya. Wazarul ladina yulhiduna fi asma'i. Itu kita menyebutnya ketika kita berdoa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Disebutkan kita harus meninggalkan orang-orang yang menyimpang karena ada golongan di antara golongan umat ini yang menyimpang terhadap nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Di antaranya mereka tidak mengakui Allah bersemayam di arsy. Itu tidak mereka yakini. Mereka takwil. Padahal jelas Ar-Rahman ala arsy istawa. Jelas Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskannya, yang berfirman langsung, yang menyebutkan tentang keadaannya sendiri yang maha agung, yang maha sempurna. Lalu oh tidak, itu maksudnya istaula. Istawa di sini adalah istaula, yang berkuasa. Sementara Al-Qur'an ini ketika ayat ini turun, mereka memahaminya. Abu Bakar, Umar, seluruh para sahabat memahaminya. Dan tidak pernah mereka bertanya, apa itu istiwa ini istaula ya Rasulullah? Tidak. Mereka mengimani sebagaimana yang mereka pahami. Tidak mereka selewengkan maknanya. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang sifat Allah yang maha tinggi, jangan kita permisalkan atau kita palingkan atau kita samakan dengan sifat makhluk. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', jangan samakan dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, karena tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama, mungkin sifatnya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Tidaklah sama makhluk dengan Rabb, dengan Khalik. Allah maha melihat, tidak sama dengan melihat kita. Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, titik. Jangan diseleweng-selewengkan. Kita tetapkan, kita beriman sesuai dengan kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul Allah aw ud'ur Rahman." Katakanlah, wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyerunya karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Asmaul husna. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha apa di situ? Wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan juga pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya dua ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Di ayat yang lain, atau kita ambil saja hadis yang kita bawakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhal jannah. Barang siapa yang menguasainya, maka dia akan masuk surga. Lalu akan timbul pertanyaan, apakah Allah terbatas namanya, sifatnya? Apakah cuma 99? Dan harus kita yakini, mungkin kita sudah belajar di kajian, bahwasanya setiap nama itu sifat Allah Subhanahu wa taala, dan setiap sifat itu belum tentu
nama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama atau sifat yang tiada terhingga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya salah satu doa Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin wa huwa sammaita bih nafsak au anzaltahu fi kitabik a'lamtahu ahadan min khalqik au istastata bihi fi ilmil ghaibi indak. Jadi di sini bahwasanya aku meminta kepada engkau setiap nama yang engkau sebut, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitab engkau, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, atau yang engkau simpan di ilmu gaibmu. Nah, jadi bahwasanya kita pahami Allah tidak terhingga nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini penguatan di sini bahwasanya itu Allah simpan di ilmunya yang gaib. Berarti yang disebutkan 99 itu Asmaul Husna adalah yang
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi ini ayat pertama yang bahwasanya apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga semakna di firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi orang yang tidak beribadah, karena kita ketahui dalam hadis yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ada lafaz ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti otaknya dari ibadah, itu sanadnya dhaif, didoifkan oleh ulama kritikul hadis. Adapun yang sahih, yang benar, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya seorang yang mau menengadahkan tangannya ke langit meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk dalam tahap belajar ibadah kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Di ayat yang lain dalam surah Ibrahim ayat 39, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishaq. Ini adalah menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di masa tuanya Allah berikan karunia dua orang putra, Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengar doa. Ini anjuran bagi kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin tetap istiqomah, mintalah keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi yang belum memiliki pasangan hidup, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apapun, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Ma syi'tum. Apapun yang kita inginkan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada komentar bagi kita bahwasanya di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali terdapat doa-doa. Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW banyak terdapat doa-doa. Itu disarankan bagi kita semuanya untuk menghafalnya. Mudah istilahnya, yang mudah-mudah, yang setiap hari yang kita jumpai zikir dan doa dan segala macamnya. Dan itu banyak ulama-ulama seperti kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi atau Hisnul Muslim Syekh Said Wahab Al-Qahtani atau ustadz kita yang bahasa Indonesianya, dan itu semuanya alhamdulillah telah diterima. Hisnul Muslim juga sudah diterjemahkan, atau buku zikir, wirid dan doa ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas hafizallah. Maka itu kita ulang-ulang, terutama zikir pagi, zikir petang, itu sangat bermanfaat, berfaedah sekali bagi kita, dan itu adalah benteng bagi diri kita dari mara bahaya. Jadi disebutkan di sini bahwasanya kita nukilkan perkataan Umar bin Khattab, permasalahannya bukanlah doa yang dikabulkan. Jadi permasalahannya bukan doa yang dikabulkan, melainkan keinginan untuk berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah, keluhkan semuanya.
Jangan curhat di media sosial, jangan curhat ke teman-teman, jangan curhat ke suami atau ke istri, jangan curhat kepada siapapun. Berwudu, solat, maka tengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan hidup seorang hamba. Baik, yang keempat
Serta dijual matanya nggak mau dia jual. Bayangkan nikmat Allah, gigi kita, kaki kita melangkah, kemana kita langkahkan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisanya bergeraknya jari jemari kita, siku-siku kita masih bisa bergerak. Kita perhatikan saudara atau orang tua kita yang stroke, tidak bisa ngapa-ngapa, cuman duduk, alangkah susahnya mereka berjalan. Dan bagi kita yang masih diberikan kesehatan, pergunakanlah untuk ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, di antara jalan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berteman dengan orang-orang baik dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh, yang selalu beribadah dan taat kepada Allah, serta mengambil faedah dari nasihat-nasihat baik, tingkah laku terpuji dan akhlak mulia mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, dinyatakan hasan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil, dan perhatikan siapa yang menjadi temanmu. Kalau kita berteman dengan orang sebagaimana diperumpamakan di dalam hadis yang lain, berteman kepada orang penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan bau wanginya. Apabila kita berteman dengan orang pandai besi, maka kita akan tidak mendapatkan kecuali bau dari keringatnya. Kemudian yang kesembilan, berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah, yaitu salat malam pada waktu sepertiga malam terakhir, meskipun hanya sebentar. Karena ini memiliki pengaruh keutamaan yang sangat besar dalam hal ini. Dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi asa ayyab'ata rabbuka maqaman mahmuda. Jadi di sebagian malam hendaklah bertahajud. Dan salah satu ibadah sunat, salat sunat yang ada perintahnya di dalam Al-Qur'anul Karim hanya salat tahajud, salat malam. Wa minal laili fatahajjat bih. Tidak ada salat sunat sebelum zuhur, tidak ada, atau yang apanya, tidak ada. Kalau kita mempelajari Sahih Bukhari, maka salat sunat sebelum subuh itu masuk dalam kitab tahajud. Karena itu masih malam yang kita ketahui khairu minad dunya wa ma fihima, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu Imam Bukhari membawakannya hadis-hadis tentang keutamaan salat sunat subuh itu di dalam kitab tahajud. Otomatis dari situ kita pahami itu termasuk salat malam, karena masih belum terbitnya matahari, masih ada terbitnya fajar, masih gelap. Mudah-mudahan Rabbmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Dan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, ini masih tentang asma wa sifat, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita azza wa jal, turun ke langit dunia setiap malam. Setiap malam ila sama'ad dunia, hingga sampai ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, yaitu di bagian sepertiga malam terakhir. Yaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yad'uni fastajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. May yas'aluni fa'ati'ah. Barang siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. May yastaghfiruni fa'aghfiralah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini bagi orang-orang yang bisa dibangun salat malam untuk mengerjakannya, maka ini keutamaannya. Allah akan memberikan apa yang dia minta, akan mengabulkan apa yang dia permohonkan, dan akan mengampuni jika dia beristighfar.
Dan waktu yang malam adalah waktu yang khusus. Kalau kita lihat biografi ulama terdahulu, mereka belajarnya di malam hari. Mereka belajarnya di malam hari. Para ulama kita yang terdahulu belajarnya di malam hari. Ketika manusia hanyut dalam mimpinya, mereka dengan kitab-kitab. Mereka kitab-kitab. Itu makanya sebagian kalau kita baca biografi di antara biografi ulama, ini sedikit selingan supaya kalau bapak-bapak semangat. Lebih baik saya dimadu oleh 3 istri lagi daripada kitab-kitab ini. Saking cemburunya istri para ulama dengan kitab-kitabnya. Jadi setiap saat baca, menelaah, menulis sehingga istrinya cemburu. Lebih baik saya dimadu dengan 3 istri lagi daripada dia dengan kitab-kitabnya. Begitulah kelezatan yang dirasakan oleh para ulama dahulu di malam hari. Selain mereka bertahajud, mereka menghabiskan waktunya untuk mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga bagi orang yang menghafal, bagi motivasi yang menghafal, kita sendiri belum termotivasi juga. Cuman ini informasi, mudah-mudahan kita nanti setelah ini bisa juga mengamalkannya. Dimulai nanti malam, itu waktu yang bagus untuk menghafal itu di tengah malam. Misalnya kita bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah menghafal di situ. Maka itu akan mudah lengketnya. Adapun bagi orang-orang yang baru belajar itu waktu pagi. Adapun tingkatan kaliber ulama terdahulu, mereka belajar di malam hari di mana manusia terlelap dalam tidurnya. Yang terakhir yang ke-10, terus menerus untuk memperbanyak zikir, yaitu menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencintai Allah, maka ia akan selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebut dan mengingatnya. Sebagaimana ungkapan salah seorang ulama kita, Rabi' bin Anas, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, alamatu hubbillah kathrah. Tanda-tanda mencintai Allah itu banyak. Fa innaka la tuhibbu syai'a illa aktsarata min dzikr. Yaitu apabila bukankah seseorang lebih kurang maknanya, tanda seseorang mencintai itu dengan banyak menyebutnya. Tanda seseorang yang mencintai itu dengan banyak menyebutnya. Jadi orang yang mencintai Allah, otomatis dia akan banyak berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dia akan banyak menyebut, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah akhirnya kita berada di penghujung pembahasan. Inilah penjelasan tentang 10 sebab penting untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah dalam hati kita. Tapi kita garis bawahi, ini di antara, bukan terbatas 10 itu saja. Ini di antara yang sebab-sebab yang bisa mendapatkan kecintaan, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena penjelasan di sini tujuannya hanya mengingatkan sebab-sebab penting pembahasan yang agung ini. Dan di akhir pembahasan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dan di akhir pembahasan kita bawakan doa agar meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbuk. Jadi, ya Allah, aku meminta kepadamu agar mencintaiku, agar kecintaan Engkau. Maksudnya aku memohon kepadamu kecintaanmu, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, wal amalal ladzi yuballighuni hubbak, dan amalan-amalan yang bisa mendapatkan, meraih kecintaanmu.
Ini kalau kita telusuri di pembahasannya bahwasanya hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi yang doa ini jalurnya sanadnya dhaif, tapi dalam istilah di dalam amalan doa itu boleh diamalkan karena di dalam masalah doa jangankan berdoa di dalam hadis yang dhaif ini, dengan bahasa kita saja kita bisa boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Minang, kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bisa kita menghafal lafaznya, maka berdoalah kita, ya Allah, berikanlah aku kecintaanmu, kecintaan kepada orang-orang yang kau cintai, dan amalan yang akan mendapatkan kecintaanmu. Taib, alhamdulillah, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau ingin lebih jelasnya atau lebih banyak faedah-faedahnya, silahkan dilihat, merujuk kembali kepada kajian Syekh kita, Syekh Abdul Razak. Dan ini alhamdulillah, alhamdulillah salah satu keuntungan kita membawa tema ini murojaah lagi, dilihat lagi rekamannya. Alhamdulillah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak merasakan, tetapi alhamdulillah kami pribadi merasakan bagaimana 2012, 11 tahun yang lalu, alhamdulillah waktu itu hadir langsung di Istiqlal, itu murojaah kembali, kita mengingat kembali apa yang telah disampaikan oleh salah seorang ulama kita, dan ini terkait dari masalah yang sangat penting, masalah yang pokok, dan ini adalah amalan hati yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tentu banyak kekurangan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi yang menyampaikan. Dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah perjumpakan kita kembali 1 bulan lagi, karena jadwal kami di sini setiap Jumat pekan ketiga, Jumat ketiga, insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, memperbanyak amal soleh kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.